Sementara korban meninggal akibat diare di Kabupaten Pesisir. Patah hati memang berat, tapi pada video kali ini kalian akan mendapatkan materi yang berarti daripada nungguin dia yang tidak pasti. Kami mohon perhatian dari kaum para rebahaners, karena kalau perhatian dari doi, kita udah gak ada harapan. Buah durian, buah jeruk. Halo teman-teman yang cantik dan imut, perhatiin sampai selesai yuk. Halo semuanya, perkenalin, namaku Cahya Nugraha dan temanku Aku Al-Fazli Real Arifan. Aku Asri Kaila Azara Sanjaya. Aku Aspera Agustin. Aku Asila Karima. Aku Eski Usna Zanjabila. Aku Cahyadi Afini. Nah, kami dari kelompok 1, kelas FA2, Fakultas Farmasi Universitas Bakti Kencana. Di sini, di video kali ini kami mau mempresentasikan atau mensosialisasikan hasil laporan akhir kami yang berjudul Dashboard Kesehatan, Analisis Kejadian Diare dan Kebutuhan Terapi pada Balita di RSUD Wangaya Denpasar tahun 2020 sampai 2021. Yuk kita simak bareng-bareng di balik data yang kami temukan. Pernah gak sih kalian kepikiran betapa paniknya seorang ibu ketika anaknya yang masih 1 tahun tiba-tiba lemas, muntah, dan demam tinggi di tengah malam? Kejadian diare ternyata masih menjadi masalah besar bagi kesehatan balita di Indonesia. Nah, harus secepatnya ditangani karena takutnya sang balita mengalami kekurangan cairan dan juga dehidrasi. Rasa kepedulian kami mengolah sebuah data agar tahu siapa saja yang terkena, seberapa banyak kejadian ini terjadi, dan juga bagaimana kondisi pasien setelah perawatan. Data yang kami pakai bukan data sembarangan ya. Kami mengolah rekam medis dari RSUD Wangaya pada periode Januari 2020 sampai Juli 2021. Totalnya sekitar 100 pasien balita. Tenang saja, penelitian kami sudah mendapatkan izin resmi Komite Etik dari RSUD Wangaya Denpasar, sehingga semua datanya sah dan aman. Kami meneliti 6 variabel, yaitu umur, lama diarenya, tingkat dehidrasi, lama perawat, gejala awal, hingga kondisi saat pulang. Kami melakukan data wrangling, mulai dari mindahin data PDF ke Excel, menyusun tabel, merapikan kategori, sampai memastikan tidak ada data yang terduplikat. Setelah datanya bersih, baru deh kami visualisasikan ke tablet, supaya jadi dashboard yang mudah dibaca. Setelah datanya diolah, ada 5 fakta menarik yang muncul. Poin pertama, diare paling banyak menyerang di usia 1-2 tahun. Sekitar 58% diare menyerang pada anak ini. Ternyata lebih banyak dibanding usia di atas 2 tahun. Poin kedua, semua diare akut. Semua data yang kami temukan bersifat diare akut atau kurang dari 14 hari. Tidak ada yang sampai yang terjadi diare kronis. Poin ketiga, dehidrasi ringan hingga sedang. 93% pasien dikategorikan dehidrasi ringan hingga sedang. Hanya sedikit pasien dikategorikan dehidrasi berat. Poin keempat, perawatan cepat. Mayoritas pasien tidak dirawat lama. Hanya kurang dari 5 hari pasien sudah boleh pulang. Selanjutnya, gejala yang sering muncul saat masuk rumah sakit adalah BAB encer, muntah-muntah, dan demam. Tapi kabar baiknya, 72% pasien kondisinya membaik dan 28%-nya dinyatakan sembuh total. Jadi tidak ada kasus kematian. Mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa sih anak usia 1-2 tahun lebih sering terkena diare? Tapi hal itu wajar banget loh, karena di usia mereka, imun mereka belum terlalu kuat. Apalagi mereka lagi aktif-aktifnya merangkak, pegang sana-sini, dan mulai mencicipi berbagai makanan pendamping ASI. Sehingga risiko kuman untuk masuk ke dalam mulut lebih besar. Di sini, peran orang tua itu penting banget. Cepat atau lambatnya kesembuhan si kecil tergantung seberapa tanggap kita melihat gejala awalnya.
Dari data ini kita bisa lihat kalau sebagian besar orang tua sudah cukup sigap membawa anaknya ke rumah sakit sebelum gejalanya semakin parah. Berdasarkan hasil analisis kami, terdapat 4 saran penting. Yang pertama, edukasi ibu. Ibu adalah orang pertama yang tahu kondisi anaknya. Penting kita tahu kapan anak harus segera dibawa ke dokter. Kebersihan adalah yang utama. Sesimpel mencuci tangan dan juga membersihkan peralatan makan itu sudah dapat mencegah diare. Jangan tunggu parah. Kalau sudah ada gejala, langsung pergi ke tenaga kesehatan. Penanganan dini adalah kunci keselamatan. Yang keempat, gunakan teknologi. Dashboard yang kami buat harapannya bisa dipakai pihak rumah sakit atau dinas kesehatan buat mantau pola penyakit secara lebih modern. Itulah tadi cerita singkat dari data yang kami kumpulkan. Berawal dari rekam medis, jadi angka di Excel, sampai akhirnya jadi dashboard yang bisa bercerita. Semoga analisis ini bermanfaat untuk menjaga kesehatan anak-anak. Terima kasih yang sudah menonton videonya sampai akhir. Kami kelompok 1 kelas FA2 Fakultas Farmasi, Prodi S1 Farmasi, Universitas Bakti Kencana, pamit undur diri. Sampai jumpa.